Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat sore ya, menjelang malam untuk rekan-rekan guru sekalian. Jadi kembali lagi ya di Abil Mayo Channel, kami akan membahas video-video terbaru seputar P3K Guru. Yang mana pada kesempatan kali ini admin akan mencoba berbagi video informasi ya terkait hitung peluang terbaik untuk P2 dan P3 lolos ASN mendapat penempatan ya jelang tanggal 10 Maret 2023. Jadi di sini kita akan mencoba menganalisis seberapa besar peluang terbaik ya untuk P2 dan P3 lolos ASN mendapat penempatan jelang 10 Maret 2023. Dan di sini referensinya kami dapatkan dari beberapa pertanyaan subscriber ya yang mempertanyakan peluang P2 dan P3 di kolom komentar di channel ini. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru. Oke, kita tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja to the point terkait hitung peluang terbaik P2 dan P3 lolos ASN mendapatkan penempatan jelang tanggal 10 Maret 2023. Let's go, kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi sebagaimana informasi resmi yang disampaikan oleh Kemdikbudristek bahwa optimalisasi pemenuhan formasi hasil seleksi guru ASN P3K tahun 2022 akan diumumkan selambat-lambatnya pada tanggal 10 Maret 2023. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan saja ini tidak molor lagi ya, mudah-mudahan saja paling lambat tanggal 10 Maret 2023 kita sudah mengetahui pengumuman kelulusan penempatan untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum. Kita dukung Kemendikbudristek agar segera mengumumkan kelulusan sebelum atau selambat-lambatnya tanggal 10 Maret 2023 Bapak Ibu. Oke, kemudian kita langsung to the point saja ya terkait dengan hitung peluang nasib P3K. P2 dan P3. Di sini ada pertanyaan yang sesuai Bapak Ibu. Di sini dikatakan di sekolah kami formasi tidak ada, namun yang ikut observasi 3 orang. Bagaimana Min? Nah, ini banyak sekali kejadian ya. Di sekolah induknya itu tidak ada formasi yang tersedia ya, tidak ada formasi kemarin ya, tidak ada formasi kemarin, tetapi bisa ikut observasi. Bagaimana peluang? Nah, peluangnya tetap ada ya, peluangnya tetap ada Bapak Ibu, karena bagi P2 dan P3 itu nantinya ada istilahnya formasi dapat berpindah berdasarkan urutan nilai tertinggi hasil observasi. Admin kutip ya dari pemaparan yang sempat diutarakan oleh Bapak Andika Ganendra selaku Sesditjen Kemendikbudristek. Misalkan ya ada 4 sekolah begini ya, sekolah A, B, C, D. Formasi tersedia 1 di sekolah C, 1 di sekolah D. Kemudian di sekolah C ada 1 guru honorernya ikut observasi, sekolah D juga ada. Sedangkan di sekolah B tidak ada formasi ya. Nah, jadi formasi yang tersedia atau kuota yang tersedia itu cuma 2 ya, dari 4 sekolah ini cuma 2 formasi. Nah, misalkan di sekolah A memang ini sekolah B itu sebenarnya ada kebutuhan tetapi tidak ada formasi. Sedangkan di sekolah C ada kebutuhan, ada formasi, begitu juga sekolah D. Setelah dilakukan yang namanya observasi, nantinya kan ada urutan nilai tertinggi Bapak Ibu ya, ada urutan nilai tertinggi. Nah, misalkan yang menjadi pemenang adalah guru yang ada di sekolah A dengan guru yang ada di sekolah B. Ya, guru yang ada di sekolah A, guru yang ada di sekolah B itu kan menjadi pemenang. Kan logika seperti itu. Nah, ternyata di sekolah A itu ada kebutuhan tapi tidak ada formasi, maka nantinya formasi yang ada di sekolah C itu akan dipindahkan ke sekolah A. Begitu juga formasi yang ada di sekolah D akan dipindahkan ke sekolah B. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau misalkan yang menjadi pemenang adalah di sekolah A dan di sekolah B, sedangkan di sekolah induknya di sekolah A dan sekolah B itu tidak ada kebutuhan alias sudah full guru. Nah, kalau seperti itu maka di instansi ini akan dicarikan sekolah yang kekurangan guru. Misalkan kebetulan ada sekolah F yang kekurangan guru tapi membutuhkan guru.
Ya, butuh guru, butuh formasi. Tidak ada formasi di sini. Makanya nanti formasi yang ada di sekolah C dipindahkan ke sekolah F. Guru honorer yang ada di sekolah A akan pindah ke sekolah A, dimutasikan ke sekolah F. Seperti itu seterusnya Bapak Ibu ya. Nah, itu yang harus Bapak Ibu pahami. Nah, pertanyaannya lagi, jika misalkan sudah tidak ada lagi sekolah di instansi ini yang kurang guru, bagaimana? Maka berlakulah yang namanya Verpal Kemendikbudristek ya, berlaku yang namanya Verpal Kemendikbudristek. Jadi akan berlakukan yang namanya pemenang kedua. Nah, pemenang kedua itu berarti guru yang ada di sekolah C dengan guru yang ada di sekolah D. Nah, seperti itu ya. Jadi peluang tetap ada Bapak Ibu. Jadi tunggu saja ya, mudah-mudahan saja nanti tanggal 10 Maret ya. Selambat-lambatnya 10 Maret 2023 Bapak Ibu yang bertanya ini bisa lolos ya menjadi ASN. Mudah-mudahan jelas ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu guru yang terhormat. Di sini juga ada yang bertanya, Min di daerah saya formasinya yang dibuka Pemda 341 orang. Yang sudah P1 itu 125. Ya, 125. P2 15, P3 396. Nah, apa ada harapan tercover semua P3K-nya? Jelas saya menjawab di sini, kalau memang Pemdanya ini betul-betul hanya membuka 341 orang, maka nantinya itu ada sekitar hampir 50-an ya. Tidak mungkin ya, tidak bisa P3-nya ini tercover semua, tidak bisa. Karena jumlah formasi saja 341. Mana lagi P1 dulu yang harus mengisi, kemudian P2, barulah P3. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak seluruhnya P3 di sini akan tercover. Tapi ada solusinya, tidak usah khawatir karena ini kan masih tahapan P3K 2022. Nantinya sisa P3 yang belum diangkat di sini mudah-mudahan bisa kembali diprioritaskan di P3K 2023. Logikanya seperti itu ya. Jadi ini salah satu solusi juga ya untuk yang bertanya ini ya. Mudah-mudahan jelas. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu guru yang terhormat. Nah, di sini lagi ada yang bertanya, Assalamualaikum Bapak Ibu, saya P3 di sekolah induk dan dibuka 2 formasi untuk guru BK. Kebetulan di observasi cuman saya 1 orang karena tidak ada yang P1 atau P2. Bagaimana peluang kelolosannya? Wow, ini yang paling terbaik, ini yang paling berpeluang. Ibu ini adalah P2, P3 ya, di sekolah induk. Dan dibuka 2 formasi. Bayangkan dibuka 2 formasi untuk guru BK. Kemudian kebetulan observasi cuman ibu ini ya, cuman ibu ini atau bapak ini yang observasi. Berarti masih ada 1 formasi yang tidak diisi. Kalau saya boleh mengatakan hampir 100% ya, hampir 100% yang bertanya ini lulus menjadi ASN ya. Hampir 100% yang bertanya ini lulus menjadi ASN kalau betul-betul seperti inilah keadaan di sekolah induknya. Karena di sekolah induknya itu justru kelebihan formasi, sedangkan guru induknya cuma 1, yang observasi cuma 1. Berarti ya bisa saja ya 100% ini lulus ya, lulus mendapatkan penempatan. Amin ya, selamat. Nah, kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu guru ya. Terkait dengan hal ini, Bapak Ibu bisa melihat sedikit di sini terkait dengan peluang P2 dan P3 mendapatkan penempatan lolos ASN jelang tanggal 10 Maret 2023. Ada 4 poin yang Bapak Ibu harus perhatikan. Yang pertama, P2 dan P3 melalui jalur observasi tentunya mendapat penempatan atau tidak, hasilnya akan diketahui paling lambat 10 Maret ya 2023. Kemudian penempatan P2 dan P3 nantinya berdasarkan hasil observasi dan ketersediaan formasi di instansi. Ya, itu yang kedua. Kemudian ketiga, P2 dan P3 bukan termasuk optimalisasi 2100 formasi kosong. Jadi di sini ya, jadi untuk optimalisasi 2100 formasi kosong itu hanya untuk P1, bukan untuk P2 dan P3. Kemudian yang keempat adalah P2 dan P3 tidak ada istilah menggeser P1 ya. Jadi tidak ada istilah geser menggeser Bapak Ibu ya. P2 dan P3 tidak mungkin bisa menggeser P1. Apalagi kalau kita lihat P1 urutan prioritasnya jauh lebih tinggi daripada P2 dan P3. Seperti itu Bapak Ibu ya yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Nah, di sini di Juknis P3K Guru terkait dengan penempatan P2 dan P3, di sini Bapak Ibu bisa melihat bahwa Panselda melakukan pengusulan penempatan pelamar P2 dan pelamar prioritas 3 berdasarkan urutan nilai tertinggi.
Nah, berdasarkan urutan nilai tertinggi. Ini untuk pengusulan penempatan Bapak Ibu. Jadi pengusulan penempatan untuk P2 dan P3 itu berdasarkan urutan nilai tertinggi. Ini bukan hoax ya, karena ini ada juknisnya. Nah, kemudian yang terakhir di sini Bapak Ibu untuk mekanisme penempatan P2 dan P3, yang pertama itu formasi berpindah ke sekolah pemenang. Itu bisa ya. Kami sudah jelaskan di awal tadi. Yang kedua, formasi dipindahkan ke sekolah yang kekurangan guru. Dan ketiga, guru induk tetap lolos ASN meski kalah nilai. Kami sudah jelaskan tadi di awal ya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.